Intrapreneurship justru membuka opsi, membuka sebuah pilihan. Anda bisa menjadi entrepreneur tanpa harus meninggalkan organisasi. Jadi hubungannya lebih ke win-win. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, senang sekali Bapak dan Ibu kita berjumpa kembali di Retail Zoom S. Sudah memasuki edisi ke-54 ya. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak dan Ibu yang hari ini tengah melaksanakannya. Semoga juga apa yang dilaksanakan ini mendapatkan barokah sampai maghrib nantilah ya, saatnya berbuka puasa, menahan haus, lapar, dan marah. Oke. Untuk toko-toko atau retail-retail yang dikelola juga semoga mengalami kemajuan yang pesat, karena ini juga ada season ya, menyongsong hari raya, dan ini merupakan kesempatan untuk bisa meraih profit sebanyak-banyaknya dari penjualan barang tentunya. Oke, bersama Pak Christian F. Gusway nantinya di Retail Zoom S edisi 54 ini kita punya tema membangun intrapreneurship di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya intrapreneurship itu? Salah satunya ditanyakan di dalam polling kita. Jadi silakan sambil diisi pollingnya untuk yang belum mengisi. Saya persilahkan Pak Kris untuk mempersingkat waktu ya, agar bahasannya menjadi lebih panjang nantinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita yang ke-54. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu intrapreneurship ya, dan tema kita bagaimana kita bisa membangun intrapreneurship di dalam organisasi kita. Tapi sebelumnya kita kita baca dulu poll kita ya. Apakah Bapak Ibu tahu tentang intrapreneurship? Anda tahu istilah intrapreneurship? 34% mengatakan ya, tahu. Ya. Dan ada 44% tidak tahu, dan 22% masih ragu-ragu ya, lebih kurang tahu. Oke. Barangkali kita lebih sering dengar kata entrepreneurship. Betul ya, daripada intrapreneurship. Nah, sebenarnya di pertanyaan nomor 2 barangkali ada gambaran ya. Apakah Anda keberatan jika tumbuh semangat entrepreneurship, kewirausahawan ya dalam bahasa Indonesianya, di organisasi Anda? Ya. Wah, 92% mengatakan tidak keberatan. Hanya ada 8% yang keberatan. Terus kalau ditanya apa alasan jika keberatan? Di sini mulai kelihatan tidak konsisten ya. Padahal yang jawab tidak keberatan 92%, tapi ketika menjawab apa alasan keberatan, hanya 82% yang bilang tidak keberatan ya. Ternyata yang 8% diantaranya bilang takut kehilangan karyawan. Lalu ada 9% takut jadi saingan. Jadi takut jadi saingan nih Mbak Riri kalau orangnya punya semangat kewirausahawan. Kelihatan nggak konsisten ya, di atas bilang tidak keberatan 92%, tetapi ketika ditanya apa alasan jika keberatan, hanya 83% yang menyatakan tidak keberatan. Nah, kemana tuh yang 10% itu ya? Tadi kan sudah bilang nggak keberatan ya. Tapi sekarang ketakutan ternyata ya. Ada yang takut kehilangan karyawan, ada yang takut kehilangan atau menjadi saingan ya. Kalau dia tumbuh menjadi wirausaha. Terus, menurut Bapak Ibu, banyakkah karyawan yang mau jadi wirausahawan? Nah, di dalam organisasi kita banyak nggak yang mau jadi pengusaha, menjadi entrepreneur? 18% mengatakan banyak. 64% bilang beberapa ada. Dan hanya 18% yang mengatakan dikit sekali ya. Jadi yang mengatakan banyak dengan dikit sekali sama kuat. Kalau yang menyatakan beberapa ada, 64%. Nah, itulah gambaran pemahaman kita tentang intrapreneurship. Jadi sebenarnya sudah mulai tahu dikit lah ya kira-kira apa yang akan dibahas intrapreneurship. Nah, sekarang saya akan
menyampaikan secara definisi ya. Kan kita harus mulai dari definisi, kita nggak bisa ngarang kan. Ya. Istilah, jadi the term entrepreneurship. Jadi istilah si entrepreneurship itu mengacu kepada sebuah sistem. Sistemnya di mana nih? Dalam perusahaan kita ya. Yang mengacu kepada sistem yang mengizinkan that allows an employee, seorang karyawan, untuk bertindak layaknya seorang entrepreneur. Kata-kata kuncinya ya, entrepreneurship itu mengacu ke sebuah sistem. Sistem perusahaan kita mengizinkan allow seorang karyawan bertindak layaknya seorang entrepreneur. Tapi masih di dalam perusahaan kita. Di dalam organisasi kita. Bagus nggak sebenarnya? Bagus nggak? Balik lagi ya, mindset kita ini mindset yang positif mindset atau negatif mindset. Ya, kalau kita positif mindset, bagus. Ya, di dalam perusahaan kita membangun jiwa kewirausahawan. Jadi orang-orang kita bertindak layaknya seorang entrepreneur. Gitu ya. Kalau kita negatif, namanya juga negatif ya. Kalau negatif mindset, pikiran kita apa biasanya? Hanya melihat sisi negatifnya ya. Kalau kita hanya lihat sisi negatifnya, apa yang kita harapkan? Balik lagi ya, kalau ditanya, ini sebenarnya entrepreneurship bagus apa jelek gitu. Ketika kita punya orang-orang yang bertindak layaknya seorang entrepreneur, malah dibangun, malah didorong. Positif apa negatif? Tergantung mindset ya. Tergantung mindset. Kalau kita positif, bagus dong. Di dalam organisasi kita orangnya isinya orang-orang yang bersemangat berwirausahawan. Ya, bukan berpikir seperti karyawan. Saya ini karyawan, saya ini cuma pegawai, saya cuma makan gaji. Anda pilih mana? Ya, tadi di poll kejawab ya, sebenarnya kita suka ya, sebagian besar menjawab suka. Jika orang-orang kita punya jiwa kewirausahawan ya, berpikir layaknya sebagai seorang pengusaha. Gitu. Tapi kalau kita hanya fokus kepada hal negatifnya, pasti kita keberatan. Kenapa? Karena kita hanya membayangkan buruknya. Lupa bahwa segala sesuatu ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi sekarang sudah paham lebih kurang ya. Jadi entrepreneurship adalah kita mengizinkan karyawan kita bertindak layaknya sebagai pengusaha di dalam organisasi kita. Bahkan kita dorong dia supaya jiwa kewirausahawannya tumbuh. Jadi tidak berpikir layaknya seorang pegawai. Kalau seorang pegawai itu apa yang kita khawatirkan? Dia hanya datang, absen, dia ceklok absensi bahwa dia hadir, kemudian dia kerja, hanya melakukan saja layaknya seorang pegawai, seorang upahan. Ya, dia tidak berpikir bagaimana perusahaan bisa lebih maju, perusahaan lebih hemat, kalau ada risiko bagaimana, berpikir tentang kemajuan perusahaan, itu membangun dirinya sendiri, gitu ya, kompetensi dirinya, gitu ya. Coba kita lihat apa sih tuntutan dari seorang entrepreneur, ya, dan bagaimana seorang entrepreneur akan berperilaku, gitu ya. Oke, kita lihat ini. Apa yang dilakukan seorang entrepreneur dan apa bedanya dengan intrapreneur? Seorang entrepreneur dia kan memulai dari nol kan? Dia memulai dari nol perjuangannya ya. Sementara kalau seorang intrapreneur nggak perlu. Kenapa? Karena kan sumber daya sudah disediakan oleh perusahaan. Struktur sudah ada, pembiayaan sudah ada. Sementara waktu intrapreneur membangun,
Dia tidak membangun dengan mudah. Dia membangun dari nol. Dengan modal dia sendiri, dengan sumber daya dia sendiri, dengan pendanaan sendiri. Ya. Dia membangun pertumbuhannya dari bawah ya, growth curve-nya seperti ini ya. Jadi nol kan? Growth curve ya. Sementara kalau seorang entrepreneur, dia kan sudah mulai ketika perusahaan sudah bukan dari nol gitu ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan dia akan terjadi akselerasi nih, accelerated stage, bukan lagi growth curve ya, lambat-lambat tumbuh. Beda ya. Kalau dia membangun entrepreneurship di dalam perusahaannya, dia tidak mulai dari nol ya. Barangkali dia masuk ketika perusahaan sudah jalan. Kemudian entrepreneur, si pengusaha itu menghadapi resiko yang sangat tinggi. Sementara entrepreneur control risk, resikonya terkendali, terkontrol. Dia bukan modal dia tidak mulai dari awal gitu ya. Seorang entrepreneur, resiko di tangan dia ya, stake everything on one card. Segala sesuatu kepentingan itu di satu tangan. Sementara kalau di entrepreneur tidak ya, kalaupun dia membangun semangat kewirausahawannya, dia tidak menanggung semuanya. Bukan segala urusan yang dia pegang ya. Nanti hanya dia mendapatkan suatu divisi kecil, proyek kecil, atau unit bisnis sendiri, Anda bisa berikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Nah, yang tanda silang-silang itu artinya ini resiko yang bagi entrepreneur itu nggak enaknya, aspek tidak enaknya ya. Kalau yang ditandain centang hijau-hijau itu, nah enaknya kalau entrepreneur dia bebas, freedom to maneuver ya, dia mau ngapain pun bebas, relatif tidak ada yang melarang. Kalau entrepreneur kebebasan bermanuver masih ada atasannya lagi ya, namanya dia entrepreneur berusaha layaknya sebagai pengusaha, tetapi di dalam organisasi masih ada atasannya lagi. Jadi otomatis kebebasan dia berkreasi masih terbatas ya. Di entrepreneur, sisi entrepreneur full control of the project ya. Dia memiliki kontrol sepenuhnya. Sementara kalau di perusahaan, di dalam perusahaan memang kontrol sepenuhnya tidak di tangan dia ya, masih ada keterbatasan. Kembali ke sisi sebelah kiri, entrepreneur, business ownership milik dia 100%. Kalau di sini barangkali bagian dari kepemilikan ya. Kalau dia membangun entrepreneurship, barangkali dia memiliki saham di unit bisnis ya, di sebuah proyek dia akan mendapatkan katakan bonus jika proyek ini berhasil dan sebagainya ya. Jadi kepemilikannya tentu tidak seleluasa ketika di sisi entrepreneur. Terus, nah ini yang paling penting nih harus diingat. Seorang entrepreneur 100% komit, benar nggak? Ya. Dari A sampai Z itu urusan dia loh. Kalau sudah Anda yang bertindak sebagai entrepreneur, dari A sampai Z itu urusan Anda. Tidak ada orang lain yang akan mengendalikan Anda kalau bukan Anda sendiri. Gitu ya. Sementara kalau sebagai entrepreneur, barangkali komitmennya bukan 100%, tetapi bagian kecil dari unit bisnis kah, atau dari sebuah divisi, atau sebuah project. Gitu ya. Jadi tetap saja ada bedanya antara entrepreneur murni dengan intrapreneur. Ya. Intrapreneur itu seperti tadi definisi kita, adalah sistem yang mengizinkan karyawan bertindak layaknya sebagai pengusaha, tetapi di dalam organisasi kita. Nah, banyak startup baru, unit bisnis yang baru dibikin, itu mengarahkan kepada yang ini, intrapreneurship, gitu ya, mengizinkan orang-orang untuk berkreasi, gitu ya. Kalau kita bayangkan sebuah unit usaha itu tidak satu
satu activity ya. Contoh kalau kita lihat startup yang sedang dibangun, mereka membuat unit bisnis itu seperti project, di mana di setiap project itu ada pimpinannya, ada kepala-kepalanya, dan mereka mendorong masing-masing bertindak. Anggaplah itu sebagai milik kamu, project kamu sendiri. Dan kalau kamu berhasil, kamu memiliki bagian dari kepemilikan atas keuntungan, ya, seperti memiliki saham dari perusahaan. Padahal dia tidak mengeluarkan modal. Modal sepenuhnya dari si entrepreneur-nya. Jadi sengaja didorong itu. Kemudian juga membangun semangat seperti berani mengambil resiko, gini ya, mengutamakan pertumbuhan, gitu ya. Kemudian mengingatkan kepada dia bahwa keberhasilan dia akan mendorong jenjang karir yang lebih baik bagi yang bersangkutan, gitu ya. Dan memiliki kebebasan untuk berkreasi, gitu ya. Tetapi tentu masih dalam batas, tidak 100% bebas. Tetapi Anda bisa melakukan lebih bebas untuk berinisiatif, berkreasi, berinovasi, gitu ya, dalam melahirkan atau menggolkan apa yang dipercayakan kepada yang bersangkutan. Ya, ada kebebasan, tetapi tentu saja kebebasannya tidak 100%, seperti kalau kita yang punya perusahaan 100%. Tetapi ingat, ada sisi resiko juga. Ya, resikonya terkendali, resikonya terbatas. Daripada kalau Anda bayangkan ya, si karyawan ini tiba-tiba menjadi entrepreneur. Maka berlaku semuanya yang sisi kiri. Anda harus mulai dari nol. Pertumbuhan Anda tidak bisa tiba-tiba langsung hebat, gitu ya. Dan ingat, 90% bisnis yang baru dibuka bangkrut di tahun pertama. Sangat tinggi. Risikonya luar biasa, high risk. Ya. Jadi kalau Anda melihat sisi entrepreneur sebagai wah, enak, gampang. Statistik menyatakan 90% bisnis yang baru dimulai tewas di tahun pertama. Gitu ya. Kalau Anda mulai dari entrepreneurship, maka Anda mengendalikan resiko. Dan ada satu hal ini yang tadi saya dapatkan, menurut saya ini bagus untuk menjadi warning kita, yaitu, ini saya turunkan dulu. Oke. Kita memiliki option untuk, ini para karyawan yang ada di dalam perusahaan kita, diberi option menjadi entrepreneur tanpa meninggalkan perusahaan. Ya, tadi kan ada kekhawatiran dari para pengusaha jika karyawannya memiliki semangat entrepreneur yang menggebu-gebu, nanti dia pergi, gitu ya. Sebenarnya entrepreneurship justru membuka opsi, membuka sebuah pilihan. Anda bisa menjadi entrepreneur tanpa harus meninggalkan organisasi. Jadi hubungannya lebih ke win-win. Hubungan yang menang-menang. Ya, daripada Anda merasa takut kehilangan, mengapa tidak membangun semangat entrepreneurship, lalu Anda bisa membuka anak usaha, dan orang yang hebat ini terbukti hebat, ya, harus terbukti hebat, harus memang membuktikan kewirausahawannya. Lalu Anda percayakan sebuah anak usaha, ya, sebuah project, bisa berupa project, ya, sebuah divisi baru yang harus Anda kembangkan dan menghasilkan. Ya, kalau orangnya hebat, Anda bangun semangat entrepreneurship, lalu menjadi partner Anda, bukan menjadi kompetitor. Ya, tadi ada kan salah satunya, wah, nanti kalau dia keluar dia malah jadi kompetitor saya, gitu ya. Tetapi bagaimana kalau Anda bisa membuat opsi, kamu bisa jadi partner saya, gitu ya. Saya ada beberapa pengalaman, ada orang hebat mau keluar, saya sampaikan kepada pimpinannya,
daripada dia keluar, mengapa tidak Anda gandeng menjadi partner sehingga dia tidak perlu keluar, meskipun belum tentu jadi saingan ya. Bisnisnya tidak perlu menjadi bisnis orang lain, tetapi bisnis yang masih punya kita, gitu ya. Nah, lebih kurang begitu, Mbak Riri, ide dari intrapreneurship. Intrapreneurship ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and